Tugasku menemanimu. Hai sahabat masuk, kembali bersama Mimin Nata di sini. Mimin kali ini akan membahas salah satu donghua yang dikategorikan masih baru tapi mengguncang dunia perdonghuaan, Tales of Herding-Cats. Donghua ini berkisah tentang seorang anak bernama Kinmu yang diasuh oleh 9 tetua cacat yang misterius di sebuah tempat berbahaya yang ditinggalkan para dewa yang disebut sebagai Dasu. Sebelum kita mulai, Mimin ingatkan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama, Tales of Herding-Cats, mari kita mulai. Di sebuah malam yang sunyi, aliran sungai membawa sebuah takdir. Di atas rakit kecil seorang bayi hanyut tanpa arah. Tak tahu kemana nasib akan membawanya. Di leher bayi itu tergantung sebuah kalung dengan ukiran satu kata, Kin. Seorang nenek tua menemukan bayi itu di pinggir sungai. Ia membawa bayi tersebut ke desanya, Desa Lansia Cacat, sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang tua yang memiliki berbagai keterbatasan fisik. Para warga yang ada di desa tampak heranan karena sebenarnya ada larangan yang tidak memperbolehkan siapapun untuk keluar saat gelap. Bahkan salah satu warga berpikir kalau bayi itu adalah iblis. Namun itu langsung dibantahkan. Alasan kenapa bayi itu dapat bertahan hidup di luar ketika malam hari kemungkinan karena kalung yang dipakai bayi itu. Karena kalung tersebut memiliki aura yang dapat menangkal kegelapan, seperti patung batu yang ada di desa mereka. Salah satu kakek tampak kesal dengan tangisan bayi itu, dan dia memukul meja sehingga bayi yang ada di meja itu terhempas ke atas. Lalu kakek itu melemparnya ke depan. Untungnya salah satu kakek yang membawa tongkat segera menangkap bayi itu. Salah satu warga yang nampaknya buta mengatakan bahwa mereka yang tidak berguna ini dipaksa masuk ke dalam dasu. Menghidupi diri mereka sendiri saja sulit, apalagi membesarkan seorang anak, dan menyarankan untuk memberikannya ke orang lain. Salah satu dari mereka ada yang menyarankan untuk membisukannya. Nenek tua yang mengambil bayi itu pun marah karena dia yang memungutnya, maka tidak boleh ada yang menyentuhnya, dan dia pun yang akan mengurusnya. Setelah meminta persetujuan kepala desa, nenek itu akhirnya mendapatkan izin untuk mengasuh bayi itu. Kepala desa telah melihat kalung di leher bayi yang bertuliskan Kin, memutuskan untuk menambahkan namamu. Dengan demikian, bayi itu diberi nama sebagai Kinmu. Setelah secara resmi Kinmu diadopsi oleh si nenek membawanya ke rumahnya. Tapi ketika si nenek sedang sibuk menjahit, Kinmu mendapatkan gangguan dari sosok yang ada di kegelapan. Ternyata sosok itu adalah salah satu orang yang disegel oleh sang nenek. Karena nenek merasakan sosok itu ingin melukai Kinmu, nenek pun menghentikannya bersama dengan kegiatannya yang sedang menjahit. Walaupun Kinmu diadopsi oleh si nenek, faktanya Kinmu dirawat bersama-sama oleh warga desa Lansia Cacat. Seiring berjalannya waktu, usia Kinmu bertambah dewasa. Kinmu pun sering berjalan dan bermain-main di area danau dan hutan di dekat desa. Walaupun tempatnya berbahaya dan Kinmu selalu bertemu dengan monster, tapi Kinmu selalu lolos dari serangan mereka. Dan bahkan ketika bermain di tepi tebing, Kinmu terpleset. Para warga yang melihatnya panik ketakutan. Justru Kinmu malah asik menikmati aksi terjun bebasnya. Dan dengan berlalunya waktu, Kinmu pun beranjak menjadi anak remaja. Ia sering menjelajah keluar desa untuk menemukan tanaman obat yang diperlukan oleh neneknya. Tapi ketika sedang di luar desanya, Kinmu sering menemukan makhluk-makhluk aneh dan diserang oleh makhluk-makhluk itu. Tapi untungnya Kinmu beruntung dan selalu berhasil lari dari serangan-serangan mereka. Setelah lama berjalan, Kinmu menemukan pohon raksasa berwajah manusia. Setelah lama memandangi pohon itu, kejadian yang mencengangkan pun terjadi. Bebatuan yang ada di sekitar Kinmu tiba-tiba melayang ke udara, membuat Kinmu ketakutan. Sebelum hal-hal aneh terjadi, Kinmu pun berlari. Setelah lelah berlari, Kinmu memanjat tebing untuk beristirahat, namun ia ketiduran di sana. Ketika terbangun, ia menyadari dirinya sudah berada di kamarnya dengan neneknya di sampingnya. Sang nenek memarahi Kinmu karena seharusnya ia memetik obat tetapi malah tidur di luar hingga malam tiba. Nenek itu juga memperingatkan bahwa
daerah di luar desa sangat berbahaya, terutama pada malam hari. Nenek pun berkata bahwa dia tidak dapat berjanji kalau dia dapat menyelamatkan Kinmu lagi jika hal itu terjadi lagi. Penasaran dengan kata-kata neneknya, keesokannya Kinmu bertanya kepada kepala desa tentang bahaya yang mengintai di luar sana. Kepala desa menjelaskan bahwa selama batu dewa masih ada di desa, hal-hal berbahaya tidak akan bisa masuk. Namun kepala desa segera menghentikan pembicaraan ketika Kinmu bertanya lebih jauh. Khawatir semakin banyak yang ia ketahui, semakin besar bahayanya. Meskipun rasa penasarannya belum sepenuhnya hilang, Kinmu mencoba memahami kekhawatiran kepala desa. Ia pun memutuskan untuk mengembalakan sapinya seperti biasa. Sementara Kinmu mengembala sapi, nenek angkat Kinmu dan kepala desa membahas masa depan Kinmu. Nenek angkat Kinmu mengkhawatirkan jikalau Kinmu hanyalah manusia biasa yang tidak dapat berkultivasi dan bukan dari golongan dewa seperti orang-orang yang ada di desa lansia cacat dan hanyalah manusia biasa. Dikhawatirkan Kinmu tidak akan dapat bertahan hidup di tempat ini karena tempat ini menyimpan banyak bahaya tersembunyi. Mendengar kekhawatiran si nenek, kepala desa pun berkata bahwa mereka masih bisa membantu Kinmu selama mereka menemukan cairan keempat roh untuk hari kebangkitan Kinmu. Kembali ke Kinmu yang sedang sibuk mengembala sapi miliknya. Dia masih berpikir tentang misteri kegelapan yang ada di sekeliling desa lansia cacat atau desa Dasu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sapi Kinmu yang ia tunggangi tiba-tiba menjadi agresif, membuat Kinmu terjatuh. Sapi itu lari ke dalam hutan dan Kinmu mengejarnya. Saat berada di kedalaman hutan, ia mendengar suara yang meminta tolong. Suara itu berasal dari sapi miliknya yang memintanya untuk mencabut jarum yang tertancap di kepalanya. Jarum itu tampak familiar. Awalnya Kinmu sempat ragu karena jarum yang tertancap di kepala sapi seperti jarum milik neneknya. Tanpa berpikir panjang, Kinmu mencabutnya. Namun setelah jarum itu tercabut, terjadi perubahan mengerikan. Sapi itu tergeletak dan dari perutnya keluar sesosok wanita yang menyeramkan. Wanita itu tampak bahagia karena setelah 11 tahun terkurung di dalam perut sapi, akhirnya dia terbebas. Dia mendekati Kinmu untuk membunuhnya sebelum dia akan membalas dendam dan membunuh orang-orang yang ada di desa lansia cacat. Tanpa menunggu lama, wanita itu langsung menyerang Kinmu. Kinmu masih bertanya-tanya mengapa dia dalam kondisi seperti ini. Wanita itu menjelaskan bahwa ini semua adalah perbuatan nenek Kinmu. Ketika leher Kinmu dicekik, dia tiba-tiba berteriak memanggil neneknya. Wanita itu pun kaget dan langsung menoleh ke belakang, tapi ternyata itu adalah tipuan Kinmu. Kinmu segera memanfaatkan situasi tersebut dan langsung menendang wanita itu ke arah bunga pelahap. Kinmu langsung lari ketakutan atas tindakan Kinmu. Wanita itu langsung marah besar. Dia langsung mengeluarkan aura yang menyeramkan. Dengan amarahnya yang memuncak, istri penguasa Xianglong langsung menyerang Kinmu secara membabi buta. Kinmu pun berusaha menghindari serangan dari istri penguasa Xianglong. Tapi tiba-tiba ekspresi Kinmu tiba-tiba lega dan dia memanggil kakek pincang. Istri penguasa kota Xianglong yang mendengar itu merasa tersinggung. Dia berpikir dia akan terkena tipuan yang sama 2 kali oleh Kinmu. Dan ketika dia akan menyerang Kinmu lagi, tiba-tiba dia terkena serangan dari belakang yang membuatnya tidak dapat bergerak sesaat. Tak lama kemudian, ada sesosok kakek pincang yang muncul dari kedalaman hutan. Dan di belakang kakek itu ada sosok lain. Itu adalah nenek Kinmu. Setelah mereka bertemu, nenek Kinmu langsung menghabisi istri penguasa kota Xianglong. Nenek Kinmu menjelaskan alasan kenapa dia mengubah istri penguasa kota menjadi sapi. Itu karena sifat penguasa kota yang semena-mena terhadap semua warganya. Setelahnya, mayat wanita itu dibuang ke sungai. Dalam perjalanan pulang, nenek Kinmu mengingatkan bahwa mereka harus mempersiapkan hari kebangkitan Kinmu sebagai bagian dari takdir besar yang telah menantinya. Sementara mereka bertiga pulang ke desa lansia cacat, mayat istri penguasa kota perlahan-lahan membusuk dan hanya terbawa air sungai hingga keluar wilayah luar Dasu. Tak lama kemudian mayat itu ditemukan oleh sekelompok kultivator yang sedang berpatroli. Mereka memeriksa mayat itu dengan keadaannya yang mengenakan pakaian mewah
Mereka menebaknya bahwa mayat itu pastilah tokoh terkenal dari kota Shanglong. Mereka juga menemukan lubang pada tengkorak mayat itu yang merupakan teknik dari kultus iblis langit. Mereka juga menduga sisa-sisa kultus iblis langit yang menghilang di negara Yangkang bersembunyi di Dasu. Di sisi lain, kepala desa sedang bertanya kepada guru obat tentang garis keturunan empat spiritual naga biru yang akan digunakannya untuk hari kebangkitan Kinmu. Guru obat pun berkata walaupun bahan-bahan tersebut sangat susah untuk didapatkan, mereka bisa menggunakan bahan-bahan lain untuk menggantikannya. Di sisi Kinmu, ia melihat sekelilingnya. Nampak para penduduk desa sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk hari kebangkitan dirinya. Bahan-bahan pun sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam 4 kuali raksasa. Tak lama, sesosok kakek membawa kuas mulai maju ke depan untuk memulai upacara. Dilanjutkan oleh kakek guru obat yang membacakan mantra dan mengekstraksi darah keempat bahan tersebut. Sebelum melanjutkan upacara, kakek kepala desa memberikan pelajaran pertamanya ke Kinmu mengenai 7 tempat surgawi terbesar dalam tubuh manusia. Ketujuh tempat itu sudah tersegel semenjak mereka dilahirkan. Maka dari itu, manusia perlu membuka segel itu sendiri. Jika tembok itu tidak dapat ditembus, maka janin spiritual tidak dapat bangkit dan tidak dapat membuka tempat surgawi untuk berkultivasi. Kakek yang lain menjelaskan kepada Kinmu bahwa di dunia ini ada beberapa orang saat terlahir, dinding janin spiritual sudah hancur dan membangkitkan janin spiritual. Seperti mereka bersembilan, hal itu disebut sebagai tubuh spiritual. Mereka dilahirkan untuk menjadi kultivator. Kakek biksu menambahkan, untuk membangkitkan janin spiritual, Kinmu perlu menggunakan darah empat spiritual. Kakek guru obat langsung menyiapkan bahan-bahan itu ke dalam gelas untuk diminum oleh Kinmu. Setelah Kinmu meminum obatnya, ekspresinya berubah-ubah, menyebabkan Kinmu sakit perut. Tetapi selain itu, tidak ada yang terjadi yang membuat para warga desa menduga Kinmu hanya mempunyai tubuh manusia biasa. Di situ pembicaraan pun terjadi, karena mereka sudah tua. Jika mereka mati, tidak ada yang bisa merawat Kinmu, karena Dasu adalah tempat yang sangat berbahaya bagi manusia biasa. Bahkan kakek biksu menyarankan untuk mengeluarkan Kinmu dari Dasu. Tapi kakek buntu menyangkalnya karena jika Kinmu dikeluarkan dari Dasu, mereka akan dibunuh oleh musuhnya. Dan itu akan sangat membebani Kinmu dan juga membahayakan nyawanya. Di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba kepala desa membuka suara. Dia berspekulasi kalau Kinmu merupakan bibit yang bagus. Dia menduga kalau Kinmu memiliki tubuh hegemonik tak tertandingi yang merupakan gabungan dari 4 tubuh spiritual. Hal itu menyebabkan semuanya terkejut karena mereka hanya pernah mendengarnya saja. Dan untuk membangkitkan tubuh hegemonik juga sangatlah sulit dan membutuhkan bahan-bahan yang sangat banyak. Tapi hal itu tidak menurunkan semangat para penduduk desa untuk membantu Kinmu, apalagi neneknya. Kakek obat terdiam tanpa kata ketika dia hanya berdua bersama kepala desa. Kakek obat mengatakan bahwasannya kepala desa tidak dapat terus membohongi mereka karena mereka semua sudah tua dan akan mati, yang nantinya hanya akan meninggalkan Kinmu sendirian. Kepala desa menerangkan bahwa dirinya hanya perlu membohongi Kinmu yang memiliki tubuh hegemonik agar dia bersemangat, dan dia juga berharap kalau suatu saat Kinmu menemukan cara untuk membangkitkan tubuh hegemonik. Kakek obat tidak terkejut dan tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin tubuh fana bisa mencari tubuh hegemonik yang tak tertandingi hanya bermodalkan keyakinan? Hari-hari pelatihan Kinmu pun dimulai. Dia meminum banyak obat-obatan yang dibuat oleh kakek obat yang membuat Kinmu merasa mual-mual, bahkan membuat badannya membesar dan melayang di udara seperti balon. Setelah itu Kinmu langsung dibawa oleh kakek yang hanya memiliki setengah tubuh. Kakek itu dipanggil kakek jagal. Kinmu pun memulai pelatihannya dengan kakek jagal. Kakek jagal pun melatihnya secara gila-gilaan karena dia sangat antusias dengan tubuh hegemonik milik Kinmu. Dia menyerang ke segala arah yang membuat Kinmu kewalahan. Setelah itu, dia dibawa latihan oleh kakek biksu atau biasa dipanggil kakek Ma. Kakek Ma juga melatih Kinmu secara tegas dan membuat Kinmu menerima pukulannya berkali-kali. Dulu para kakek angkat Kinmu hanya mengajari Kinmu teknik dasar tinju dan pedang. Tapi sekarang mereka bahkan menggunakan atribut vitalitas untuk mendorong ilmu pedang dan tinju secara ekstrim. Setelah Kinmu babak belur,
oleh kakek Ma, kakek pincang, yang melihatnya di samping tertawa terbahak-bahak. Dia mengajak Kinmu latihan bersamanya. Kakek pincang memiliki kekuatan magis di kakinya yang membuatnya bisa berlari cepat di dinding, di air, bahkan di langit. Kinmu terus mengejarnya, berusaha mengejarnya, tapi tidak dapat mengejar sama sekali karena kakek pincang sangat cepat membuatnya tertinggal jauh. Setelah itu, Kinmu tiba-tiba berhenti di tepi tebing. Dia berpikir tentang siapa yang memotong kaki kakek pincang, lengan kakek Ma, tubuh kakek jagal. Musuh seperti apa yang mereka hadapi? Tapi entah musuh seperti apapun, Kinmu tidak takut karena dia memiliki tubuh hegemonik bawaan dan dia jadi lebih bersemangat untuk menjadi kuat. Melihat bahwa energi Kinmu telah habis, kakek kepala desa memintanya untuk mengatur nafas bersamanya. Setelahnya, Kinmu latihan bersama kakek biksu, kakek tuli, dan juga kakek buta. Kinmu terus berlatih tanpa kenal lelah bersama para kakek yang ada di desa lansia cacat. Suatu hari, kepala desa dan kakek obat melihat Kinmu yang sedang berlatih teknik pembimbing yang umum dilatih pada masa lalu. Kakek obat berkata, jika teknik paling dasar tidak akan memberikan pencapaian apapun di masa mendatang. Kakek kepala desa menjelaskan, jika Kinmu tidak memiliki atribut maka hanya teknik paling dasar yang bisa dipraktekkannya. Meski hanya teknik paling dasar yang diajarkan kepadanya, faktanya Kinmu mulai sedikit kuat dan dia bahkan hampir memiliki 50 tingkat keberhasilan jani spiritual tempat surgawi. Kakek obat yang mendengar itu pun terkejut dan jadi antusias dengan perkembangan Kinmu dan bertanya-tanya tentang seberapa besar kemajuannya di masa depan. Tapi hal itu pun tidak dapat dijawab oleh kepala desa. Kepala desa hanya bisa memprediksi mungkin saja di masa depan Kinmu adalah orang pertama yang akan mendorong teknik pembimbing ke ranah ekstrim. Sejak mengikuti berbagai jenis pelatihan yang diajarkan oleh para kakeknya, Kinmu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan energi spiritualnya semakin melimpah. Namun meskipun sudah berlatih sekian lama, Kinmu masih bertanya-tanya berapa lama ia harus menjalani pelatihan ini sebelum bisa membangkitkan janin spiritual dalam tubuhnya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba suara panggilan nenek mengejutkannya. Sang nenek mengajaknya pergi. Tanpa pikir panjang, Kinmu segera bergegas menghampiri neneknya dan berjalan bersamanya. Sambil berjalan, ia mengenang berbagai hal tentang neneknya yang sering berganti-ganti pekerjaan, mulai dari penjahit, bidan dadakan, hingga pedagang. Namun meskipun neneknya serba bisa, Kinmu percaya bahwa nenek angkatnya ini memiliki sisi lain yang lebih misterius, sesuatu yang belum pernah ditunjukkan kepada siapapun, termasuk dirinya. Setelah berjalan cukup jauh, nenek mengajak Kinmu keluar desa untuk belajar menjahit pakaian. Namun, pakaian yang akan mereka buat bukanlah pakaian biasa, melainkan pakaian istimewa yang memerlukan keterampilan khusus untuk menjahitnya. Dalam perjalanan, nenek menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki dua jenis pakaian. Yang pertama adalah bentuk fisik yang dipelihara oleh jiwa, sedangkan yang kedua adalah bayangan yang selalu menempel pada tubuh. Untuk memahami konsep ini lebih dalam, nenek memutuskan untuk memberikan contoh langsung kepada Kinmu. Setibanya di tepi sungai, mereka bersembunyi di balik batu besar untuk mengamati seekor rusa yang tengah bersantai di air. Tanpa diduga, rusa itu tiba-tiba berubah menjadi transparan, tetapi bayangannya masih terlihat jelas di permukaan air. Melihat hal aneh itu, nenek langsung memanfaatkan situasi dan mengikat bayangan rusa, yang menyebabkan tubuh aslinya kembali terlihat dan menjadi kaku seolah terkena mantra sihir. Setelah menunjukkan kemampuannya, nenek menjelaskan bahwa teknik yang baru saja digunakannya memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi tubuh makhluk lain melalui bayangannya. Sambil terus memberikan penjelasan, nenek mulai menunjukkan caranya menjahit pakaian dari bayangan rusa. Kinmu sibuk mencatat setiap detail yang disampaikan oleh neneknya. Setelah melalui berbagai proses menjahit yang dikombinasikan dengan sihir, akhirnya sebuah pakaian berhasil dibuat. Pakaian itu kemudian langsung dicoba dikenakan oleh Kinmu yang merasa sangat senang melihat hasilnya. Namun di sisi lain, ia juga khawatir dengan keadaan rusa yang kini kehilangan bayangannya. Ia berpikir bahwa rusa itu pasti merasa dirugikan
karena bayangannya malah dijadikan bahan pakaian. Menyadari kekhawatiran Kinmu, nenek menenangkannya dengan mengatakan bahwa rusa itu tidak akan merasa dirugikan karena bayangannya akan kembali begitu jarum perak yang digunakan dalam jahitan dicabut dari pakaian itu. Tidak lama kemudian, pakaiannya dikenakan oleh Kinmu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan hingga akhirnya mewujud seperti seekor rusa yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun momen itu tiba-tiba terhenti oleh suara seseorang yang mengatakan bahwa teknik menjahit nenek adalah teknik bela diri jahat peninggalan sekte iblis langit. Tak lama setelah suara itu terdengar, sekelompok orang muncul. Mereka tampaknya sengaja datang ke wilayah Dasu untuk memburu dan memusnahkan orang-orang yang mereka anggap sebagai bagian dari sekte iblis langit. Melihat kedatangan kelompok itu, nenek merasa ada kesalahpahaman. Ia pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan anggota sekte iblis langit, melainkan hanya seorang nenek tua yang kebetulan sedang bermain di tepi sungai. Namun orang-orang itu tidak mau percaya dan semakin yakin bahwa nenek serta Kinmu berasal dari sekte iblis langit. Apalagi teknik menjahit yang digunakan nenek bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sembarang orang, melainkan hanya dikuasai oleh anggota sekte iblis langit itu. Untuk memperkuat tuduhannya, pemimpin kelompok itu menegaskan bahwa banyak anggota suku mereka yang menjadi korban sihir jahat diubah menjadi domba atau sapi untuk bekerja di sawah sebelum akhirnya dibunuh. Mereka tidak mungkin salah dalam menuduh nenek sebagai bagian dari sekte iblis langit. Tak ingin Kinmu salah paham, nenek menjelaskan bahwa di dunia ini memang ada banyak teknik sihir yang memungkinkan bayangan dijadikan pakaian, namun tujuannya bukan untuk mencelakai makhluk lain melainkan untuk mempermudah hidup. Nenek juga mengungkapkan bahwa kelompok penyergap ini berasal dari sekte Lijiang yang menjadi semakin sombong sejak mereka menjadi pengikut setia dari negara Yang Kang. Mendengar hal itu, pemimpin kelompok tetap tidak peduli. Baginya, membasmi sekte iblis langit adalah tugas yang sejalan dengan kehendak surga. Mereka pun bersiap untuk menghabisi nenek serta seluruh penghuni wilayah Dasu. Menyadari situasi semakin berbahaya, nenek meminta Kinmu segera melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Kinmu pun kabur. Sementara nenek langsung menghadapi serangan kelompok musuh seorang diri. Saat berlari, Kinmu tetap berada dalam bahaya karena sebagian anggota musuh mengejarnya. Ia mulai panik, terutama ketika menyadari bahwa gerakan mereka secepat kakek pincang. Ia juga khawatir dengan keselamatan neneknya, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus berlari untuk menghindar. Sesekali, tanpa sengaja, Kinmu menemukan sekawanan rusa di sebuah lembah. Tanpa ragu, ia langsung bergabung bersama mereka. Tindakan itu membuat para pengejar kebingungan karena semua rusa terlihat sama persis. Namun mereka kemudian mengambil keputusan yang sangat ekstrim, membantai semua rusa di tempat itu, berharap Kinmu juga ikut menjadi korban. Melihat rusa-rusa tak bersalah dibantai, Kinmu merasa sangat marah dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut sebagai sekte iblis. Namun meskipun dipenuhi oleh emosi, ia tetap fokus untuk melarikan diri. Sayangnya, para pengejar akhirnya bisa mendeteksi keberadaannya. Dalam pengejaran, Kinmu terus dihujani serangan pedang. Ia bertanya-tanya apakah pedang-pedang itu bisa terbang sendiri atau dikendalikan dengan benang tipis. Sadar dirinya semakin terdesak, Kinmu harus keluar dari wujud rusa agar bisa bergerak lebih cepat. Saat salah satu pengejar melemparkan senjata ke arahnya, Kinmu sengaja membiarkan dirinya terluka. Begitu pakaian rusa itu terluka, Kinmu berhasil keluar. Para pengejar terkejut. Mereka tidak menyangka Kinmu masih bisa bertahan, namun tanpa membuang waktu mereka kembali menyerangnya. Kinmu terus berlari, tapi serangan pedang nyaris mengenainya. Salah satu musuh menjadi frustasi karena menyadari energi pengendalian pedangnya tidak cukup kuat. Namun, ia bersama rekan-rekannya tetap melanjutkan serangan. Kinmu pun menyusun strategi untuk membawa mereka ke tempat yang lebih menguntungkan baginya. Namun, sebelum rencananya terlaksana, ia harus menerima serangan bertubi-tubi. Untungnya, sekujur tubuhnya telah dilindungi oleh pakaian besi. Ia tidak terluka. Kinmu mengeluarkan semua teknik yang diajarkan oleh para kakek untuk menangkis serangan musuh. Ketika situasi semakin berbahaya, Kinmu teringat pada ajaran kakek pincang tentang teknik pelarian dengan tubuh ringan. Ia langsung mempraktekkannya dan berhasil menghindari semua serangan musuh. Para musuh semakin terkejut melihat kemampuan Kinmu. Namun mereka juga menyadari bahwa
janin spiritualnya belum bangkit. Dengan keyakinan besar mereka terus mengejarnya hingga akhirnya tiba di sebuah gua yang sangat menyeramkan. Di sisi lain Kinmu dikejutkan oleh kemunculan sesosok makhluk besar dengan mata tajam yang mengawasinya. Setelah berhasil membawa musuh ke tempat ini, kini ia justru menghadapi ancaman besar. Kinmu dikejutkan oleh penampakan makhluk besar yang membuatnya hampir terjatuh dari tebing. Makhluk itu adalah kera iblis raksasa yang juga mengejutkan musuhnya. Saat area runtuh, para musuh berusaha menyelamatkan diri sementara Kinmu bergelantungan di tubuh kera iblis yang mengamuk. Suara amukan kera itu begitu menggelegar hingga tubuh Kinmu akhirnya terhempas. Musuh yang melihatnya segera menyerang, tetapi tiba-tiba kera iblis raksasa melancarkan serangan, melukai salah satu penjahat. Melihat ini, para musuh menyadari bahwa kera iblis raksasa adalah penguasa dari wilayah ini dan ia merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Tak lama kemudian, mereka semakin terkejut ketika kera itu berbicara dalam bahasa manusia, memperingatkan mereka untuk tidak menerobos wilayahnya. Menyadari kecerdasan spiritual makhluk ini, para musuh menyimpulkan bahwa vitalitas energinya telah mencapai ranah tingkat 5 cahaya. Mereka pun mulai ragu bisa mengalahkannya dan menduga Kinmu telah tewas akibat serangan kera itu. Untuk memastikannya, kera iblis memeriksa Kinmu yang tergeletak tak bergerak. Namun beberapa saat kemudian mereka sadar bahwa Kinmu hanya berpura-pura mati. Kinmu segera melarikan diri tetapi kembali dikepung. Tepat sebelum diterkam oleh kera iblis, ia tiba-tiba mengeluarkan panggilan mendesak kepada seekor rusa. Tak lama, rusa itu muncul dengan luka di tubuhnya, menandakan bahwa ia telah diserang oleh para musuh. Hal ini semakin membuat kera iblis murka dan ia pun memburu para penjahat hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sengit. Kinmu memanfaatkan situasi. Saat berlari, Kinmu menyadari hubungan erat antara rusa dan kera iblis, mirip dengan hubungannya dengan nenek dan kakek angkatnya. Ia mulai khawatir dengan keselamatan neneknya yang masih bertarung melawan musuh lain. Di sisi lain, nenek Kinmu menghadapi para penjahat sekte Linjiang yang menyerangnya dengan formasi pemurnian iblis 5 elemen. Meskipun sempat terluka, ternyata itu hanya teknik manipulasi. Nenek Kinmu pun membalikan keadaan dengan menjerat para penjahat menggunakan benang merah yang biasa dia gunakan untuk membuat pakaian. Namun, saat hendak menyelesaikan mereka, ia tiba-tiba diserang bertubi-tubi dengan teknik pedang sekte Lijiang. Sementara itu, di sisi Kinmu, kera iblis masih mengejar para penjahat yang akhirnya berhasil melarikan diri tetapi kehilangan jejak Kinmu. Salah satu penjahat menggunakan teknik pelacakan dan akhirnya menemukan lokasi di mana Kinmu berada. Kinmu yang terus berlari mulai merasa cemas karena malam segera tiba dan ia masih jauh dari desa. Ia teringat pesan neneknya bahwa jika tidak bisa kembali sebelum malam, ia harus mencari tempat persembunyian di peninggalan reruntuhan. Ia harus mencari patung batu serupa dengan yang ada di desanya dan mengikuti pergerakan binatang. Kinmu pun segera mencarinya. Di tengah pelariannya, ia menyadari luka di tubuhnya meskipun telah membentuk pertahanan diri. Ia pun teringat ajaran kepala desa tentang teknik 3 inti yang bisa menyembuhkan tubuh dan meningkatkan kekuatan. Ia pun mulai mempraktekkannya dan merasa tubuhnya pulih serta kecepatannya meningkat. Saat mencapai lautan kesadarannya, ia menemukan bola cahaya terang yang diduga sebagai tembok penghalang untuk membuka janin spiritual. Kinmu mencoba menghancurkannya tetapi gagal. Ia juga mendengar suara misterius dan melihat arus merah yang aneh. Di sisi lain, nenek Kinmu berhasil menangkis ribuan pedang yang membuat tetua sekte Lijiang penasaran dengan identitas aslinya. Salah satu pedang berhasil menusuk nenek, mengungkapkan suara yang berbeda. Anggota sekte Lijiang tertegun serta terkejut saat menyadari bahwa tubuh nenek Kinmu dihuni oleh sosok lain. Ya, dia mengenalinya. Itu adalah suara istri ketua sekte iblis langit yang dahulu mencuri kitab penting dan menjadi buronan. Nenek tanpa ragu langsung menghancurkan mereka. Setelah mengalahkan anggota sekte Lijiang, nenek Kinmu bertemu dengan kakek pincang yang selama ini diam-diam mengamati pertempuran. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing, termasuk kisah tentang dewa pencuri yang memiliki kecepatan tertinggi tetapi kehilangan satu kaki saat mencuri pusaka di kerajaan Yangkang.
Namun, obrolan mereka terhenti ketika nenek Kinmu menyadari bahwa Kinmu belum kembali ke desa. Sadar malam hampir tiba, ia dan kakek pincang segera pergi mencarinya. Sementara itu, Kinmu terus berlari, tetapi ia semakin dikejar oleh musuh yang berhasil menemukan lokasinya. Ia menaiki sebuah tebing dan mengamati arah gerakan binatang. Namun, ia heran karena kawanan binatang justru bergerak ke arahnya. Beberapa saat kemudian Kinmu melihat bangunan istana besar, jauh lebih besar dari desanya. Ia mulai menduga bahwa bangunan itu adalah peninggalan yang dimaksudkan oleh neneknya. Kegelapan semakin dekat, Kinmu dan sekelompok binatang bergegas menuju reruntuhan istana Dasu. Bukan hanya mereka, musuh yang memburu Kinmu juga berlari cepat mungkin mengejar Kinmu. Kinmu mempercepat langkahnya melompat dari satu binatang ke binatang lain yang berlari lebih cepat. Tepat saat kegelapan hampir menyapu mereka, Kinmu dan rombongan berhasil masuk ke dalam reruntuhan. Sayangnya, dua musuh tidak cukup cepat dan langsung lenyap dalam kegelapan. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka berubah menjadi kerangka begitu tersentuh oleh kegelapan. Melihat rekan mereka tewas, pemimpin kelompok musuh langsung menuduh Kinmu telah menjebak mereka. Kinmu jelas tak terima karena mereka mengikutinya atas kemauannya sendiri. Namun sebelum pertarungan terjadi, binatang-binatang di sekitar mereka memberikan isyarat untuk tidak membuat keributan. Sepertinya ada aturan tak tertulis di reruntuhan istana ini. Tempat ini adalah wilayah netral. Binatang yang biasanya saling memangsa adalah rekan di malam hari. Kelompok sekte Li Qiang pun akhirnya mengalah, menunda balas dendamnya hingga matahari terbit. Sementara itu, di desa lansia cacat, kakek pincang panik mencari Kinmu yang tak kunjung pulang. Ia segera melapor ke nenek Kinmu, Nenek Si. Namun, kepala desa menenangkan mereka, meyakinkan bahwa Kinmu sudah cukup terlatih untuk bertahan hidup di luar sana. Kembali ke sisi Kinmu, Kinmu mulai membuat senjata sederhana untuk berjaga-jaga. Tak jauh darinya, 3 anggota sekte Li Qiang yang tersisa tengah mengamati reruntuhan hingga mereka menemukan sebuah prasasti. Dari prasasti itu mereka mengetahui bahwa istana ini dulunya milik para dewa sebelum kegelapan melanda dunia. Hal ini menjelaskan mengapa tempat ini bisa menolak kegelapan yang begitu ditakuti semua makhluk. Sadar akan nilai historia tempat ini, ketika musuh Kinmu mulai mencari harta karun peninggalan dewa, Kinmu yang mengawasi dari jauh khawatir jika mereka menemukan pusaka kuat yang bisa membahayakan dirinya. Benar saja, tak lama kemudian mereka menemukan banyak kerangka manusia yang tersusun rapi di pusat reruntuhan, seolah mereka sedang bermeditasi. Lebih mengejutkannya lagi, di tangan setiap kerangka terdapat harta pusaka yang tampak sangat berharga. 3 anggota sekte Li Qiang itu tak bisa menyembunyikan keserakahan dan mulai mengambil harta-harta itu, berencana membangun sekte mereka sendiri. Saat salah satu dari mereka mencoba mengambil sebuah mutiara ilahi, kerangka pemiliknya tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan, makhluk itu menghabisi satu murid sekte dalam sekejap. Rekannya langsung panik kembali ke sekte. Tanpa rekan mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka pun memutuskan untuk berbohong. Mereka akan mengatakan bahwa ketiga rekan mereka dibunuh oleh Kinmu. Kinmu yang mendengar rencana busuk itu semakin marah. Ia ingin segera mengalahkan mereka, tetapi kekuatannya masih belum cukup. Ia mulai berpikir, apakah ia bisa membangkitkan cahaya spiritual rohnya sebelum dia bisa bertindak lebih jauh. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Binatang-binatang aneh langsung berlari ketakutan. Saat itulah sosok iblis kegelapan muncul, mencoba menerobos reruntuhan istana. Namun, seperti yang diduga, kekuatan istana ini menolak kehadirannya. Meski begitu, kemunculannya saja sudah cukup untuk membuat semua makhluk gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan, musuh justru mencoba menjadikan Kinmu sebagai tumbal, berharap bisa menyelamatkan diri dengan mengorbankan seseorang, tapi Kinmu berhasil lolos dan menyelamatkan diri. Di saat yang sama, sebuah fenomena aneh terjadi. Salah satu kerangka mulai memancarkan cahaya terang, berubah menjadi seorang dewi. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia merapalkan mantra yang langsung menghidupkan kembali semua kerangka di sana, mengubahnya menjadi para dewi. Perang pun pecah antara para dewi dan iblis kegelapan. Kinmu yang menyaksikan itu mendadak sadar
Mantra yang digunakan para dewi mirip dengan suara yang selama ini menghalanginya menghancurkan tembok janin spiritual rohnya. Dari situ, ia mendapatkan ide yang sangat ekstrim. Jika mantra dewa menyegel kekuatannya, mungkin mantra iblis bisa membebaskannya. Tanpa ragu, ia mulai berkultivasi tepat di tengah energi dewi dan iblis bentrok, merapal mantra iblis untuk menghancurkan penghalang di dalam dirinya. Murid sekte Lijiang mengamati Kinmu yang tenggelam dalam kultivasinya. Mereka menyadari bahwa vitalitas Kinmu meningkat pesat. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Saat keduanya bersiap untuk menyerang, tiba-tiba tembok penghalang di dalam tubuh Kinmu retak. Kekuatan ilahi dalam dirinya mulai bocor, namun sesaat kemudian tembok itu kembali menyatu, memaksanya untuk mengulang upayanya. Fajar mulai menyingsih. Seiring terbitnya matahari, iblis kegelapan menghilang dan para dewi kembali menjadi kerangka seperti sebelumnya. Kinmu yang melihat itu bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan para dewi di sini? Mengapa mereka hanya bangkit di malam hari untuk bertarung? Terlepas dari itu, ia tetap merasa bersyukur karena mereka telah melindungi semua makhluk di reruntuhan istana. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dua murid sekte Lijiang menghampirinya dengan tatapan merendahkan. Tak hanya itu, mereka juga memberi peringatan bahwa waktu Kinmu sudah hampir habis. Pagi telah tiba. Di reruntuhan istana, binatang-binatang perlahan pergi. Di tengah situasi ini, Kinmu mendapati dirinya dalam bahaya. Dua musuhnya sudah tak sabar ingin menghabisinya. Menyadari dirinya dalam ancaman, Kinmu bergerak menyelinap ke tengah kerumunan binatang. Dengan cepat ia melemparkan mutiara peledak, menciptakan kekacauan yang cukup untuk meloloskan diri. Di sisi lain, tindakan Kinmu membuat musuh geram, namun menyadari bahwa membuat keributan di reruntuhan bisa memancing amarah binatang. Ia menahan diri dan memilih untuk mengejar Kinmu terlebih dahulu. Di tengah pelarian, Kinmu tiba-tiba diserang oleh tendangan cepat murid sekte Lijiang. Tidak tinggal diam, Kinmu membalas dengan teknik tendangan yang diajarkan oleh kakek angkatnya. Seiring pertempuran berlangsung, musuh mulai menyadari bahwa teknik Kinmu lebih cepat dan lebih kuat dari miliknya. Akhirnya, ia terjatuh dari binatang yang ditungganginya. Namun belum sempat Kinmu bernafas lega, musuh lain yang sejak tadi hanya mengamati akhirnya turun tangan. Dengan kecepatan luar biasa, ia mendekati Kinmu. Serangan pedangnya nyaris mengenai tubuh Kinmu. Untuk bertahan, Kinmu memanfaatkan energi dalam sebuah tongkat kecil dan menggunakannya sebagai senjata. Pertarungan semakin sengit ketika tongkat Kinmu patah. Musuh mengira kemenangannya sudah di depan mata, namun ia terkejut saat menyadari bahwa kekuatan Kinmu justru meningkat pesat dalam waktu singkat. Dengan teknik yang diwarisi dari kakeknya, Kinmu akhirnya berhasil membuat musuh kewalahan dan menderita banyak luka. Di detik-detik terakhir, melihat bahwa energi Kinmu hampir habis, musuh memanfaatkan kesempatan itu. Ia bersiap melancarkan serangan terakhir, namun Kinmu tiba-tiba teringat pesan neneknya. Jangan pernah memberi musuh kesempatan untuk menang. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia menghindari serangan dan membalas dengan serangan cepat yang menumbangkan musuh. Meskipun satu musuh telah kalah, bahaya belum berakhir. Tanpa Kinmu sadari, musuh lain masih hidup dan diam-diam mengejarnya. Ketika Kinmu menjauh dari reruntuhan istana, ia menjatuhkan diri dari binatang untuk beristirahat. Namun ia terkejut oleh musuh yang bersiap membalas dendam. Saat pedang hampir melukai Kinmu, tiba-tiba pedangnya berhenti di udara seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Dalam sekejap, suara nenek Kinmu terdengar. Rupanya, ia menggunakan benang ajaibnya untuk menghentikan serangan itu. Melihat nenek datang bersama para kakek angkatnya, Kinmu merasa lega. Sebaliknya, pendekar wanita justru panik dan ketakutan. Ia bahkan tanpa sadar menyebut nama gurunya. Kini ia menyadari sesuatu. Nenek Kinmu memberitahunya bahwa guru dan seluruh tetua sekte Lijiang telah dihabisi dan dijadikan bahan koleksi pakaiannya. Putus asa, gadis itu tetap nekat menyerang nenek Kinmu. Namun sebelum pedangnya bisa mengenainya, ia sudah lebih dahulu kehilangan nyawa di tangan kakek jagal. Setelah pertempuran berakhir, Kinmu segera menghampiri kakek-kakeknya dan menanyakan sejak kapan mereka ada di sana. Jawaban mereka membuatnya terkejut. Ternyata mereka sudah menyaksikan seluruh pertarungannya sejak awal. Bahkan kakeknya bisa menyebutkan semua teknik yang digunakan oleh Kinmu. Kinmu merasa kecewa karena dibiarkan bertarung sendirian. Namun, Kinmu hanya bisa mendengarkan ketika kakek kepala desa
mulai membahas teknik yang dia gunakan. Mendengar ini, Kinmu kembali merasa pesimis. Ia sudah berulang kali berusaha membangkitkan janin spiritualnya tetapi selalu gagal. Namun neneknya segera menyemangatinya, meminta Kinmu untuk tidak menyerah dalam kultivasi. Nenek yakin saat Kinmu berhasil membangkitkan janin spiritual, mungkin ia akan lebih hebat dari penasehat Yang Kang yang disebut-sebut nomor satu di antara para dewa. Termotivasi, Kinmu segera mengkonsumsi cairan 4 roh buatan kakek obat dan mulai berlatih kembali. Ia juga menjelaskan bahwa ia menemukan cara efektif untuk menggunakan teknik 3 inti dengan terus bergerak saat menggunakannya. Dengan cara ini, pemulihan ki vital dapat lebih cepat sekaligus meningkatkan kekuatan serta kecepatannya. Untuk membuktikan teorinya, Kinmu menunjukkan efek dari teknik tersebut. Para kakeknya mulai mengakui bahwa ki vital Kinmu semakin kuat dan cepat, bahkan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka pun menyimpulkan bahwa tubuh hegemonik Kinmu adalah tubuh yang sangat kuat, jauh lebih unggul dibandingkan pemilik tubuh roh biasa. Sambil terus berlari, Kinmu menyadari bahwa ki vitalnya telah meningkat drastis. Ia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan tembok penghalang janin spiritual seperti yang ia coba lakukan di reruntuhan istana. Tanpa membuang waktu, ia mulai merapalkan mantra dewa dan iblis kegelapan, mencoba menghancurkan penghalang dengan kekuatan barunya. Namun usahanya gagal. Ki vitalnya masih belum cukup kuat. Tidak menyerah, Kinmu mencoba cara lain. Ia menggunakan teknik 3 inti untuk menyempurnakan ki vitalnya. Setelah mengumpulkan energi, ia kembali menggunakan mantra dewa dan iblis. Di saat yang sama, kakek kepala desa yang mengamati dari kejauhan terkejut. Ia melihat sesuatu yang tak biasa. Ia bisa melihat dan merasakan resonansi antara mantra dewa dan iblis kegelapan di tubuh Kinmu. Di bawah pengawasan kakek dan nenek angkatnya, Kinmu melanjutkan pelatihan. Kali ini ia berlatih berjalan di atas air dengan kecepatan maksimum. Namun latihannya mengusik seekor kera iblis yang pernah berseteru dengannya. Nyaris saja makhluk itu mengganggunya lagi, tetapi salah satu kakek angkatnya segera mencegah hal itu. Di sisi lain, latihan Kinmu kali ini memunculkan suara-suara aneh, menyerupai gema mantra perang antara dewa dan iblis, mirip dengan yang pernah didengar di reruntuhan istana. Kakek obat pun mempertanyakan asal suara itu. Nenek mengungkapkan dugaan bahwa suara mantra itu mungkin terkait dengan reruntuhan istana tempat Kinmu berlindung. Ia menjelaskan bahwa di sana terdapat kerangka para dewi yang dulunya membacakan mantra dewa untuk melawan iblis. Kini tempat itu hanyalah reruntuhan kosong yang menyisakan gema mantra. Namun bagaimana Kinmu bisa menemukan dan beresonansi dengan mantra-mantra ini? Saat Kinmu selesai berlatih, kakek buta meminta semua orang berhenti khawatir. Mereka menghampiri Kinmu dan memintanya segera membersihkan diri di sungai sebelum melanjutkan pelatihan berikutnya. Sementara itu kakek obat dan kepala desa membahas fenomena resonansi mantra dewa dan iblis yang terjadi pada Kinmu. Menurut mereka, resonansi seperti itu sangat berbahaya karena bisa membuat jiwa seseorang berantakan. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai puncak alam embrio spiritual. Namun anehnya, tubuh Kinmu mampu menahannya. Bukannya melemah atau menghancurkan jiwa, Kinmu justru tetap bertahan. Kepala desa mulai berpikir apakah resonansi itu justru dapat membantu perkembangan kultivasi Kinmu. Malam pun tiba. Setelah lelah berlatih, Kinmu pun tertidur dan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Resonansi mantra kembali bergema membuat tubuh dan benda-benda di sekitarnya melayang. Namun, liontin giok yang dikenakannya mulai memancarkan cahaya keemasan, menekan resonansi mantra hingga semuanya kembali normal. Nenek diam-diam memperhatikan fenomena ini dan segera berkonsultasi dengan kepala desa. Ia mengkhawatirkan dampak resonansi terhadap jiwa dan pikiran Kinmu. Namun kepala desa justru berpendapat bahwa fenomena ini bisa menjadi kesempatan bagi Kinmu untuk menempa mental dan kekuatannya. Ia bahkan mengusulkan agar mereka membiarkan resonansi itu terjadi. Nenek tidak setuju, menganggap mantra dari reruntuhan istana terlalu berbahaya. Namun kepala desa bersikeras. Menurutnya, Kinmu telah membuktikan bahwa ia bisa bertahan di luar desa tanpa bantuan siapapun. Ia pun menegaskan bahwa cepat atau lambat mereka harus melepaskan Kinmu ke dunia luar secara bertahap.
Mendengar itu, nenek akhirnya pasrah. Ia menyadari bahwa bayi kecil yang dulu dipungutnya dari sungai kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda tangguh. Keesokan harinya, Kinmu melanjutkan pelatihannya tanpa pengawasan kakek dan nenek angkatnya. Ia tampak bersemangat dan sesekali mengunjungi reruntuhan istana untuk mencari rahasia wilayah Dasu. Selesai menjelajah, ia kembali berlatih, mencoba mempraktekkan teknik guntur yang diajarkan oleh kakeknya, namun ia belum berhasil sehingga harus mengingat kembali teori yang pernah diajarkannya. Saat sedang berlatih, Kinmu dikejutkan oleh pemandangan sebuah bangunan misterius. Ternyata ia telah berlari cukup jauh dari desa. Penasaran, ia menyeberangi sungai dan mendekati bangunan itu yang ternyata adalah kuil kuno. Di dalamnya ada patung perunggu yang terbelenggu rantai. Setelah mengamati sebentar, Kinmu menyimpulkan bahwa itu adalah patung Master Zen yang legendaris seperti yang pernah diceritakan oleh kakek buta. Ia teringat bahwa untuk memasuki kuil, seseorang harus membakar dupa. Karena tidak membawanya, ia memutuskan hanya beristirahat di luar. Ia pun memberi penghormatan pada patung dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari dalam kuil. Kinmu terkejut ketika melihat seorang gadis cantik tengah duduk di atas patung perunggu. Gadis itu bernama Shan King-er. Setelah berkenalan, King-er mengajaknya masuk ke dalam kuil dan meminta Kinmu menceritakan pengalaman menariknya. Namun, ketika Kinmu hendak melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rantai yang membelenggu patung perunggu tiba-tiba bergerak, seolah menandakan bahaya. Ketika ia mengarahkan pandangannya ke dalam kuil, ia melihat tumpukan tulang belulang tersembunyi di balik patung. Merasakan kejanggalan, Kinmu membatalkan niatnya untuk masuk dengan alasan tidak membawa dupa. Ia bahkan mengajak King-er untuk berbicara di luar saja, namun gadis itu menolak dan terus membujuknya agar masuk ke dalam. Karena Kinmu tetap menolak, King-er tiba-tiba berubah wujud menjadi monster kelabang yang sangat mengerikan. Kinmu sangat terkejut, apalagi saat monster itu mulai memaki-makinya karena tidak mau masuk ke kuil. Ia juga menyadari bahwa sebagian rantai patung Master Zen menjuntai ke sungai dan sebagian lagi terikat ke tubuh monster kelabang. Saat monster itu tersiksa oleh kekuatan rantai, Kinmu menyimpulkan bahwa tulang belulang di kuil adalah korban yang pernah dimangsa oleh makhluk ini. Ia juga menyadari bahwa sepertinya kekuatan patung dari Master Zen mampu menekan monster itu serta bahkan mungkin bisa membantunya menghancurkan penghalang janin spiritualnya. Kinmu pun memanfaatkan kekuatan patung tersebut dengan membacakan mantra iblis. Tanpa disangka, patung perunggu merespon mantra itu dan mengira monster kelabang yang membacanya. Akibatnya, patung Master Zen semakin keras menghukum monster itu dengan suara mantra suci. Melihat monster kelabang semakin tersiksa, Kinmu terus membaca mantra iblis. Akhirnya, resonansi antara mantra dewa dan iblis yang terbentuk menghancurkan penghalang janin spiritualnya. Saat itu runtuh, Kinmu merasa sangat bahagia. Ki vitalnya meningkat pesat. Di saat yang sama, patung Master Zen berhenti bergerak, menyebabkan hukuman terhadap monster kelabang itu terhenti. Sesaat kemudian, kesadaran Kinmu memasuki lautan janin spiritualnya. Di sana, ia melihat sebuah patung bayi yang mirip dengannya saat kecil. Penasaran, ia mendekat untuk mengamati. Tanpa sengaja, kesadarannya terhisap ke dalam wujud bayi itu. Begitu menyatu, Kinmu sadar bahwa itu adalah janin spiritualnya. Ia sangat senang karena berhasil menemukan dan membangunkan tubuh hegemoniknya. Kinmu mulai merasa gelisah karena hingga saat ini ki vitalnya masih belum menunjukkan atribut apapun. Ia menduga bahwa atributnya masih tersegel oleh para dewa. Untuk mencari jawaban, ia memutuskan meminta pencerahan dari kakek dan nenek angkatnya. Setelah puas bermain-main dengan janin spiritualnya, kesadaran Kinmu kembali ke tubuh fisiknya dan ia pun memutuskan memasuki kuil kuno untuk memeriksa isinya. Itu masuk, Kinmu hampir saja menjadi mangsa siluman kelabang, namun ia segera melantunkan mantra iblis yang langsung memicu patung Buddha di kuil untuk mengeluarkan mantra suci. Di bawah tekanan suci, siluman kelabang kembali tersiksa. Ketika lantunan itu berakhir, siluman kelabang merangkak mendekati Kinmu mengungkapkan kemarahannya, namun Kinmu
mengancam akan melantunkan mantra lagi jika siluman itu bertindak macam-macam. Tak ingin merasakan penderitaan lebih lanjut, siluman kelabang segera memohon agar Kinmu tidak melakukannya. Kinmu kemudian bertanya apakah ada harta karun di kuil ini. Awalnya siluman kelabang mengaku tidak ada, tetapi ketika Kinmu kembali mengancam dengan mantra, ia terpaksa mengungkapkan bahwa masih ada sisa barang rampasan dari korbannya. Salah satu barang berharga yang diperlihatkan adalah pedang Yanci yang diklaim sebagai harta ilahi Liu. Namun saat Kinmu menguji ketajamannya, pedang itu justru patah dengan mudah oleh pisau miliknya. Terkejut, siluman kelabang tertarik dengan pisau itu. Kinmu pun menjelaskan bahwa senjata itu dibuat oleh salah satu kakek angkatnya dan disebut sebagai pisau pembunuh babi yang dapat memotong hampir segala hal. Tak berhenti di situ, Kinmu juga menemukan sebuah bungkusan misterius di balik patung Buddha. Setelah berebut dengan siluman kelabang, ia akhirnya berhasil membawa pulang bungkusan itu beserta semua barang rampasan lainnya. Siluman kelabang yang kehilangan semua miliknya menjadi sangat marah dan bersumpah akan membalas dendam. Sementara itu, sesampainya di desa, Kinmu memamerkan hasil rampasannya kepada kakek dan nenek angkatnya. Kakek pincang memuji tindakan Kinmu, menganggapnya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua. Namun kakek lainnya justru memperingatkan bahwa siluman kelabang memiliki kekuatan setara dengan master kultivasi di tingkat bintang 7. Kakek Ma lalu menjelaskan bahwa patung Buddha di kuil itu memiliki sejarah panjang dan pernah melindungi orang-orang dari siluman kelabang. Namun alasan patung itu tidak mencegah jatuhnya korban jiwa adalah karena prinsip timbal balik dalam karma. Pahala besar bisa diperoleh dengan menekan siluman tanpa benar-benar membasminya. Saat barang-barang rampasan diperiksa, ternyata kualitasnya tidak cukup bagus untuk digunakan bertarung. Karena itu, nenek berencana menjualnya ke kota. Di tengah perbincangan, Kinmu mengumumkan bahwa ia telah menghancurkan penghalang janin spiritualnya, yang berarti bahwa tubuh hegemoniknya telah bangkit. Hal ini membuat kakek dan nenek angkatnya sangat terkejut sekaligus bangga. Salah satu dari mereka bahkan langsung menyebarkan kabar baik ini kepada kakek obat dan kepala desa. Setelah diperiksa, diketahui bahwa Kinmu menghancurkan penghalang janin spiritualnya dengan menggabungkan mantra dewa dan mantra iblis. Namun masalah lain muncul. Ki vitalnya masih belum memiliki atribut. Saat ia bertanya cara mengaktifkannya, kepala desa dan yang lainnya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena janin spiritual Kinmu berbentuk manusia. Salah satu kakeknya menyarankan agar Kinmu menciptakan metode sendiri untuk mengaktifkan Ki-nya, yang berarti ia harus menjalani pelatihan yang lebih keras. Keesokan harinya Kinmu kembali berlatih. Sementara itu nenek berbincang dengan kepala desa mencari solusi untuk mengatasi efek resonansi mantra yang digunakan oleh Kinmu. Sayangnya, kepala desa tidak memiliki jawaban, tetapi ia menyarankan seseorang yang mungkin bisa membantu. Malam harinya, Kinmu kembali mengalami mimpi buruk akibat resonansi mantra. Saat terbangun, ia menemukan kakek buta sudah berada di kamarnya menanyakan isi mimpinya. Kinmu menceritakan bahwa ia melihat perang besar antara dewa dan iblis yang menyebabkan kehancuran dan banyak korban jiwa. Meski tahu itu hanya mimpi, tekanan yang diberikan pada mentalnya sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, kakek buta memutuskan mengajari metode teknik kultivasi yang tidak memerlukan atribut vital. Beberapa waktu kemudian, Kinmu dan kakek buta tiba di depan patung dewa di desa. Kakek buta menjelaskan bahwa patung tersebut mewakili tubuh fisik dewa dan dapat menangkal kegelapan di malam hari. Ia juga mengungkapkan bahwa teknik pembuka mata surga yang dia ajarkan sebelumnya adalah metode untuk membangkitkan mata ilahi seorang kultivator. Saat menggunakan teknik itu, kesadaran Kinmu berpindah ke dimensi lain. Ia melihat cahaya keemasan berbentuk formasi yang disebut sebagai surga tingkat pertama. Kakek buta memintanya mengingat pola formasi itu sebelum kembali melihat patung dewa dengan lebih teliti. Begitu memperhatikan lagi, Kinmu terkejut mendapati sosok dewa tersembunyi di balik patung. Rasa takut hampir membuatnya berlutut, tetapi kakek buta melarangnya. Mereka harus menjadi dewa bagi dirinya sendiri, bukan tunduk pada patung mati. Bahkan kakek buta meminta Kinmu untuk melakukan hal ekstrim, mengencingi patung itu. Dengan itu Kinmu melakukannya dengan tanpa beban, melepaskan semua tekanan dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, saat berlatih sendirian, Kinmu tidak sengaja terjatuh dari tebing dan mengganggu seekor kera raksasa.
Karena kesal, Kera langsung menyerangnya. Kinmu langsung melawan dengan teknik 8 gerakan suara guntur yang diajarkan kakek emak. Karena telah banyak berlatih, serangannya cukup kuat untuk menumbangkan lawan dalam waktu singkat. Namun kera raksasa itu tidak terima dan kembali menyerang. Setelah bertarung sengit, keduanya sama-sama terluka dan kehabisan tenaga. Kinmu akhirnya mengajak kera untuk beristirahat. Kera itu memberikan makanan sebagai tanda damai. Mereka sepakat untuk melakukan pelatihan bersama keesokan harinya. Di suatu malam yang tenang, Kinmu dan kakek buta terlihat bersenang-senang di atas patung dewa. Tanpa mereka sadari momen itu, diam-diam disaksikan oleh kakek kepala desa dan kakek obat. Setelah cukup lama mengamati, kakek obat merasa lega karena teknik yang diajarkan oleh kakek buta ternyata berhasil mengurangi efek samping dari resonansi mantra. Kepala desa turut merasa puas dan memuji keberanian serta kecerdikan kakek buta yang menggunakan metode ekstrim untuk menangani permasalahan Kinmu. Menurutnya, metode ini tidak hanya menghancurkan batasan mental Kinmu terhadap sosok dewa yang selama ini ia hormati, tetapi juga berhasil membangkitkan mata dewanya. Dengan keberhasilan ini, kepala desa menegaskan bahwa kekuatan Dewa Tombak telah kembali ke dunia. Dewa Tombak yang dimaksudkan tidak lain adalah kakek buta sendiri, sosok yang di masa lalu pernah memiliki mata dewa yang begitu kuat sehingga tak terkalahkan dalam setiap pertarungan. Sambil terus memperhatikan Kinmu dan kakeknya, kepala desa serta kakek obat mulai mengenang masa lalu kakek buta. Kehilangan kedua matanya sempat membuatnya hancur secara mental. Namun kini mereka merasa bangga karena ia berhasil mewariskan keterampilan mata dewanya kepada Kinmu. Bahkan kepala desa yakin bahwa suatu hari nanti mata dewa Kinmu akan melampaui kekuatan mata dewa milik kakek buta. Beberapa hari kemudian, Kinmu kembali berlatih sendiri, mengingat ajaran kakek buta tentang teknik pembukaan mantra surgawi. Saat terus berlatih, Kinmu semakin terkesan karena teknik ini ternyata bisa meningkatkan kejernihan penglihatannya, memungkinkan ia melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Merasa percaya diri dengan teknik barunya, Kinmu menantang kera besar untuk bertarung. Namun dalam duel, ia terkejut saat mengetahui bahwa kera besar telah menguasai teknik guntur 8 bentuk, sebuah teknik yang mampu memunculkan efek 9 naga penunggang angin dan guntur. Ini mengejutkan Kinmu karena kera besar hanya mengamati pertarungan mereka sebelumnya dan sudah mampu meniru tekniknya. Tidak mau kalah, Kinmu segera menggunakan mata dewanya untuk mencari titik lemahnya. Berkat pengamatan yang tajam, ia berhasil mengalahkan kera besar. Dengan bangga, Kinmu menyombongkan diri sebagai senior yang telah berpengalaman. Namun, kera besar tidak mau mengakui kekalahan dan bersikeras bahwa dirinya lebih kuat. Dan berujung dalam duel yang semakin sengit, hingga akhirnya kera besar kembali tumbang di bawah tekanan kekuatan Kinmu. Setelah pertarungan berakhir, Kinmu merasa kelelahan dan menyadari bahwa penggunaan teknik mata dewa ternyata sangat menguras tenaganya. Kera besar pun tampak kehabisan energi dan memilih untuk beristirahat di samping Kinmu. Melihat kondisi ini, Kinmu tiba-tiba berpikir untuk mengajarkan kera besar teknik pemulihan energi, yaitu teknik 3 inti yang diajarkan oleh kepala desa. Dengan tekun, kera besar mengikutinya. Dari sini Kinmu menyadari bahwa kera besar bukan sekedar makhluk biasa, melainkan jenius bela diri dari ras kera. Tidak hanya mengajari teknik pemulihan energi, Kinmu juga menunjukkan teknik guntur 8 bentuk. Mereka pun berlatih bersama. Sebelum pergi, Kinmu berjanji akan kembali di lain waktu untuk mengajarkan teknik kaki pencuri surganya. Setelah kembali ke rumah, Kinmu mulai mengevaluasi perkembangannya dalam bela diri. Dari evaluasi ini, ia menyadari bahwa tanpa teknik mata dewanya, ia tidak akan mampu melampaui kehebatan kera besar. Kesadaran ini membuatnya semakin tekun berlatih, terutama untuk mencari cara membangkitkan atribut ki vitalnya. Keesokan harinya, Kinmu memeriksa catatan kultivasinya dan merasa bahwa perkembangannya masih kurang. Ia pun bertekad untuk berlatih lebih keras agar bisa segera mengaktifkan atribut ki vitalnya. Dengan tekad yang kuat, ia menjalani pelatihan yang lebih intens hingga akhirnya atribut ki vitalnya terbangkitkan berkat metode yang diajarkan oleh kakek bisu. Ini terjadi saat kakek bisu mengajarkan teknik menggunakan mata dewa untuk mengamati elemen api dan air. Ketika mengamati api, Kinmu mengalami sensasi panas yang membakar tubuhnya. Kakek bisu hendak menyiramnya dengan air, namun kepala desa segera mencegah dan meminta Kinmu
Untuk menenangkan pikirannya, dengan saran kepala desa dan menggunakan teknik pernafasan jiwa, Kinmu akhirnya mampu menarik kembali energi api yang hampir membakarnya. Setelah berhasil mengatasinya, Kinmu diminta untuk mengamati air dan membayangkan teknik tombak yang diajarkan oleh kakek buta. Dari pengamatannya, para kakek menyadari bahwa Kinmu memiliki dua elemen dalam atribut ki vitalnya, itu adalah api dan air. Di sisi lain, metode pelatihan kakek bisu yang memicu kebangkitan atribut ki vital Kinmu membuat kepala desa semakin penasaran dengan asal-usul kakek bisu yang selama ini masih misterius. Namun meskipun latar belakangnya tidak diketahui, kepala desa diam-diam menduga bahwa kakek bisu adalah seorang ahli bela diri dengan level yang sangat tinggi. Di sisi lain, kakek buta merayakan keberhasilan Kinmu dengan penuh kegembiraan. Ia meminta Kinmu untuk mengubah ki vitalnya menjadi benang untuk mengendalikan benda. Tanpa ragu Kinmu mencoba. Meskipun hasilnya belum sempurna, ini adalah langkah yang baik. Di tempat lain, kakek obat berbincang dengan kakek kepala desa mengenai alasan mengapa hingga saat ini kepala desa belum memberikan ajarannya kepada Kinmu. Kepala desa mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sangat ingin mewariskan teknik pedang terkuatnya, tetapi ia khawatir teknik itu malah akan melukai Kinmu seperti yang pernah terjadi padanya di masa lalu. Kembali kepada Kinmu, ia menemui kera besar untuk memenuhi janjinya, yaitu mengajarkan teknik kaki pencuri surga yang memungkinkan seseorang berlari dengan kecepatan luar biasa. Dalam sesi latihan ini, Kinmu semakin mengagumi kera besar yang mampu mempelajari berbagai teknik dengan sangat cepat. Saat latihan selesai, mereka beristirahat di tepi tebing dan menemukan reruntuhan istana misterius. Penasaran, mereka masukinya dan menemukan sebuah patung dewa. Dengan mata dewanya, Kinmu mencoba mengungkapkan wujud asli dewa yang ada di balik patung itu. Namun ia justru terkejut karena wujudnya tidak seperti yang diceritakan oleh para kakek di desanya. Belum sempat ia memahami lebih jauh, kera besar memanggilnya untuk masuk ke ruangan lain. Di sana, mereka menemukan lukisan dinding yang menggambarkan teknik tiga inti. Menyadari adanya perbedaan antara teknik yang ia pelajari dengan yang ada di lukisan itu, Kinmu mulai mencatat hal-hal penting untuk dipelajari lebih lanjut. Saat Kinmu sedang mengamati tulisan di dinding, dia juga menemukan tulisan-tulisan kuno, termasuk tulisan Sungai Yong, sungai yang mengalir di depan desa lansia cacat yang merupakan tempat ditemukannya Kinmu. Kinmu terus mengamati peta yang ada di dinding. Dia berspekulasi peta ini adalah peta Dasu, tapi agak sedikit berbeda dengan yang sekarang. Kinmu juga menemukan gambar gerbang Dewi pada peta. Dari situ Kinmu berspekulasi bahwa peta ini adalah peta wilayah Dasu sebelum bencana melanda. Di saat yang sama, di sisi desa, nenek kembali dari kota Sanlong dengan kabar buruk. Kelompok sekte Li Jiang sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam. Hal ini mengejutkan kepala desa yang tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Ia bahkan menduga di antara mereka terdapat sosok yang sangat berbahaya. Namun kakek obat menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa Kinmu saat ini bersama kera besar dan mereka tidak perlu khawatir. Sementara itu, nenek menyarankan agar mereka segera bersiap menghadapi ancaman yang akan datang sebelum Kinmu kembali. Di hadapan peta wilayah Dasu, Kinmu ditunjukkan oleh kera besar sebuah tempat yang merujuk pada tempat tinggal mereka. Setelah meneliti lebih dalam, Kinmu menyadari bahwa tempat itu disebut sebagai Istana Cenyang. Namun ada hal menarik yang ia temukan. Nama ini ditulis dalam aksara kuno. Ingatan Kinmu pun melayang ke ajaran kakek tuli yang pernah mengajarinya cara membaca aksara kuno. Dari situlah ia mengetahui bahwa kata Cenyang memiliki makna bencana. Hal ini membuatnya penasaran. Bencana seperti apa yang pernah menimpa tempat ini? Saat Kinmu masih merenung, ia melihat seekor binatang kecil tengah bermain di dekatnya. Namun dalam sekejap mata, makhluk itu lenyap, seolah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara rintih terdengar jelas di telinganya, mendorong Kinmu untuk segera mencari sumbernya. Anehnya, ketika ia tiba di lokasi, tidak ada apapun di sana. Tak lama setelah itu, kera besar juga merasakan sesuatu yang ganjil. Kemunculan bayangan hitam yang perlahan membesar membuat mereka terjebak di ruangan itu. Kinmu segera menyadari bahwa sosok itu
Bukan sekedar bayangan melainkan iblis jahat yang sengaja disegel. Lebih buruk lagi, makhluk itu tampaknya lapar dan mengincar mereka sebagai mangsanya. Tak ingin menjadi santapan iblis itu, Kinmu segera menggunakan teknik mantra iblis yang pernah ia pelajari bersama kera besar. Ia mendobrak pintu ruangan dengan teknik guntur. Beruntung usaha mereka berhasil dan mereka pun bisa keluar. Begitu berada di luar, Kinmu merasa tubuhnya sangat lelah. Ia pun menyadari bahwa ruangan tempat iblis itu berada bisa menguras tenaga hingga membahayakan nyawa. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah ucapan sang iblis yang terdengar dari dalam ruangan. Iblis itu tertawa puas dan mengatakan bahwa teknik yang digunakan oleh Kinmu untuk kabur adalah metode rahasia dari klan iblis. Mendengar hal itu, Kinmu menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam tentang metode itu. Ia pun ingin memahami lebih lanjut agar bisa menggunakannya dengan lebih baik. Sadar akan keingintahuan Kinmu, iblis itu pun menawarkan untuk mengajarinya metode tingkat lanjut dengan satu persyaratan, yaitu kera besar harus menjauh. Kera besar langsung khawatir dan berusaha membujuk Kinmu untuk mengurungkan niatnya. Namun Kinmu meyakinkan bahwa iblis itu berasal dari ras yang sama dengannya, sehingga kecil kemungkinan ia akan disakiti. Akhirnya kera besar setuju untuk menunggu di luar, sementara Kinmu tetap di dalam ruangan untuk belajar. Proses pembelajaran pun dimulai. Iblis itu memperlihatkan metode rahasia tingkat pertama hingga ketiga yang langsung diserap oleh mata dewa milik Kinmu. Ketika hendak mengajarkan teknik keempatnya, iblis itu kembali meminta Kinmu untuk mendekat agar lebih memahami detailnya, namun Kinmu menolak dengan alasan ia masih bisa mempelajarinya dari posisinya. Iblis itu terus membujuk, bahkan meminta Kinmu untuk melepas beberapa paku segel yang menahannya, tapi Kinmu tidak mudah ditipu. Ia berpura-pura kehilangan minat dan mengatakan bahwa ia tidak ingin belajar lebih jauh. Merasa ditipu, iblis itu akhirnya murka, namun Kinmu dengan tenang membalas bahwa sejak awal ia sudah mengetahui niat tersembunyi iblis itu. Sang iblis hanya berpura-pura berasal dari ras yang sama demi memancing Kinmu agar masuk lebih dalam. Amarah iblis itu semakin memuncak, tapi Kinmu memilih pergi sambil membanggakan dirinya yang berhasil menghindari jebakan. Ia bahkan mengenang kembali bagaimana ia sering ditipu oleh kakek pincang yang dulu selalu berhasil mencuri manisan dari neneknya. Namun sebelum Kinmu benar-benar meninggalkan tempat itu, iblis itu berkata sesuatu yang membuatnya terdiam. Dengan suara yang dalam yang menegaskan bahwa Kinmu memang berasal dari ras yang sama dengannya. Kinmu memilih mengabaikan kata-kata iblis dan segera menemui kera besar. Ia memperingatkan bahwa reruntuhan istana Jinnyang terlalu berbahaya dan tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Namun karena tidak ada tempat berlindung lain, Kinmu hanya bisa berpesan agar kera besar tidak masuk ke dalam ruangan tempat iblis itu disegel. Sebagai tanda persahabatan mereka, kera besar membawa Kinmu ke tempat yang memiliki tanda cetakan tangan di dinding. Tanda tersebut melambangkan wilayah kekuasaan kera besar. Kera besar meminta Kinmu untuk meninggalkan cetakan tangannya juga, menandakan bahwa tempat ini kini menjadi milik mereka berdua. Tidak lama setelah itu, sekumpulan orang melintas di udara dengan cepat menuju desa lansia cacat. Di desa, para kakek dan nenek Kinmu tampak sudah berkumpul menunggu kedatangan rombongan sekte Lijiang. Begitu mereka tiba, seorang pria tua menyampaikan niatnya untuk memesan peti mati dan pakaian pemakaman. Awalnya sebanyak 9 buah, namun ketika melihat kedatangan Kinmu, ia mengubah pesanannya menjadi 10 buah. Tanpa membuang waktu, nenek dan kakek emas segera menyiapkan pesanan itu, bahkan menambahkan 2 peti dan 2 pakaian tambahan sebagai bonus, hingga jumlahnya menjadi 12 buah. Jumlah yang tepat dengan total anggota rombongan sekte Lijiang yang datang. Saat Kinmu masih menganggap tindakan para kakek dan neneknya sebagai bentuk pelayanan pelanggan yang baik, kakek pincang tiba-tiba membahas ketua sekte Lijiang, seorang pria bernama Mu Beifeng yang dikabarkan memiliki kekuatan bisa menghentikan aliran sungai hanya dengan tangannya. Tak disangka pria tua yang datang bersama rombongan sekte Lijiang itu ternyata adalah Mu Beifeng sendiri. Ia menjelaskan bahwa 5 tetua dan 5 murid sektenya telah tewas secara tragis di wilayah Dasu. Setelah mendengar pernyataan itu, Kinmu mengingat kembali kejadian yang baru saja ia alami. Ia lalu menyadari bahwa orang-orang yang tewas itu adalah mereka
yang sempat menyerangnya di hutan beberapa hari yang lalu. Saat suasana semakin tegang, kakek kepala desa angkat bicara dan bertanya kepada Mu Beifeng, apakah ia ingin menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan atau dengan aturan dunia persilatan. Tanpa ragu, Mu Beifeng memilih aturan dunia persilatan. Dengan duel 1 lawan 1 sebagai metode penyelesaian, ia menantang Kinmu untuk bertarung melawan salah satu murid terbaiknya, Kang Qin. Salah satu kakek Kinmu awalnya ingin menggantikan Kinmu, tetapi kepala desa menegaskan bahwa Kinmu harus menghadapi pertarungan ini sendiri. Dengan raut wajah serius, ia meminta Kinmu untuk maju dan bersiap untuk duel hidup dan mati melawan murid sekte Li Jiang. Demikianlah kisah Tales of Herding Cats untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena tugasku kan selalu menemanimu.